Jaksa penuntut umum mengungkap dugaan Amar Zoni terlibat bisnis narkoba. Hal ini diyakini karena ada kode khusus yang digunakan Amar Zoni saat transaksi di bisnis berkedok jual beli biji pala. Kode khusus yang disebut itu adalah kata ikan dan sayur, dan diduga kuat bisnis biji pala hanya kedok Amar dalam menjalankan bisnisnya. Terkait hal ini, kuasa hukum Amar, John Matias, angkat bicara. John Matias pun menyinggung bahasa intelijen. Ia menilai istilah tersebut memang dikenal dalam ranah intelijen, tapi tak bisa disangkut pautkan dengan kasus ini. Dikatakan John, penggunaan sandi juga tidak dikenal dalam hukum. Karena itulah ia mempertanyakan langkah JPU memasukkan penggunaan sandi sebagai bukti. Di sisi lain, artis Amar Zoni ngotot membantah terlibat dalam bisnis narkoba. Amar tak hanya menggunakan barang haram tersebut, namun ia juga diduga memberikan modal untuk bisnis narkoba. Dalam nota pembelaan alias pledoi Amar Zoni terkait kasus narkoba, mantan suami Iris Bella ini hanya menjadi korban dalam masalah tersebut. Amar Zoni mengaku uang yang ia berikan kepada Akri bukan untuk bisnis narkoba. Ia menerangkan uang sebesar 50 juta rupiah itu untuk bisnis biji pala. Namun keterangan dari Amar Zoni langsung dibantah oleh jaksa penuntut umum. Menurut JPU, Amar Zoni berbohong untuk menutupi kesalahannya. Tapi di lain waktu Amar Zoni justru mengakui bukti transfer tersebut dan berdalih bukan bisnis narkoba. Bahkan jaksa tak menemukan kata biji pala dari percakapan Amar Zoni dan Akri. JPU justru menemukan percakapan antara Amar dan Akri yang membahas ikan dan sayur yang diduga jaksa sebagai kata sandi narkoba. Usai persidangan, Azam lalu mengungkapkan kepada awak media bahwa dia sudah bertanya pada Akri secara terpisah soal bisnis tersebut. Sementara itu, aktor Amar Zoni akan melayangkan nota pembelaan setelah dituntut 12 tahun penjara akibat kasus penyalahgunaan narkoba. Dia melalui kuasa hukumnya melayangkan nota pembelaan pekan depan atas tuntutan 12 tahun penjara dari jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Adapun Amar Zoni dinilai telah melanggar pasal 114 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam sidang pembacaan tuntutan oleh Azam Ahmad Syah selaku JPU. Iwan Wardana membenarkan bahwa Amar Zoni dituntut 12 tahun penjara dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, mengaku kaget saat mengetahui tuntutan JPU terhadap kliennya. Dia menilai ada keanehan lantaran Amar Zoni sudah mendapatkan asesmen untuk menjalani rehabilitasi, namun belum dilaksanakan. Menurut John Matias, hasil asesmen yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa Amar Zoni bisa direhabilitasi. Amar Zoni dituntut 12 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba yang sudah 3 kali menjeratnya. Tuntutan tinggi jaksa didasari cerita terdakwa lain bernama Akri, yang mengaku pernah dimodali Amar untuk berjualan sabu. Tuntutan 12 tahun penjara terhadap Amar Zoni ternyata sudah sampai ke telinga sang mantan istri, Iris Bella. Perempuan yang disapa Ibel itu masih memantau pemberitaan tentang ayah dari 2 anaknya. Iris Bella terkejut dengan tuntutan 12 tahun penjara terhadap Amar Zoni, karena selama ini ia tak pernah tahu bahwa sang mantan sempat memodali seseorang untuk berjualan sabu. Dia kaget juga gitu, ujar Emily. Aktor Amar Zoni harus menghadapi kenyataan pahit. Jaksa penuntut umum menuntutnya 12 tahun penjara atas kasus narkoba. Dia didakwa dengan pasal 114 ayat 1 UU Narkotika dengan tuntutan 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Tuntutan ini didasarkan pada kesaksian Akri, teman sekaligus penjual narkoba, yang mengaku mendapat modal dari Amar Zoni dan kemudian membagi keuntungan hasil penjualan narkoba. Namun, kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, membantah keras tuduhan tersebut. Menurutnya, kliennya tidak tahu uang yang dipinjamkannya kepada Akri akan digunakan untuk bisnis narkoba. Namun, karena Amar juga sedang tidak bekerja dan mengurus ayahnya yang sakit, dia tidak bisa membantu Akri. Akri kemudian datang lagi beberapa kali dan akhirnya meminjam uang untuk bisnis buah pala di kampungnya. Amar meminjamkannya uang karena merasa kasihan dan dijanjikan keuntungan. Amar Zoni dalam keterangan JPU mentransfer 50 juta rupiah. Kemudian ditemukan bukti transfer dari Akri ke Amar Zoni senilai 5 juta rupiah, serta sabu 5 gram gratis yang disebut dari keuntungan penjualan narkoba dijadikan barang bukti oleh JPU soal keterlibatan Amar Zoni dengan peredaran narkoba. Di sisi lain, JPU Hareza Muhammad Taizar bersikukuh Amar Zoni terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Menurutnya,
Amarzoni masuk dalam kategori pecandu yang juga terlibat dalam peredaran narkoba berdasarkan fakta hukum selama persidangan. Sudah diterima keuntungannya. Jadi dari hasil jual beli narkoba Amarzoni ini keuntungannya dibagi dua. Pertama dijanjikan untung 5 juta rupiah, kemudian yang kedua untung dapat 5 gram sabu gratis, kata Hareza. Kasus ini masih dalam proses persidangan. Amarzoni belum terbukti bersalah dan masih berhak atas pembelaan. Sebelumnya, Amarzoni mendapatkan asesmen dari pengadilan untuk melakukan rehabilitasi. Mendengar hal itu, Iris Bella menyambut kabar bahagia tersebut. Iris Bella berjanji akan menemui Amarzoni. Iris Bella mengatakan rencana pertemuan itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan anak-anaknya. Ia mengatakan masih butuh waktu yang tepat untuk melakukan pertemuan itu. Salah satu yang dipertimbangkan adalah mental anak-anak mereka. Iris Bella menyerahkan segalanya kepada Tuhan agar pertemuannya dengan Amarzoni dipermudah. Lebih lanjut, Amarzoni sudah lama tak bertemu dengan anaknya. Iris Bella pun dituding mempersulit keduanya untuk bertemu. Mendapat tudingan seperti itu, Iris Bella pun akhirnya buka suara. Saat ini Amarzoni tengah menjalani rehabilitasi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Iris Bella mengungkapkan bahwa dirinya telah berniat untuk membawa kedua buah hatinya untuk bertemu Amarzoni. Bahkan hal tersebut sempat ia lakukan saat Amarzoni tengah menjalani rehabilitasi. Namun untuk saat ini, Iris Bella belum bisa mempertemukan Amarzoni dengan anak-anaknya. Bukan tanpa alasan, keputusan tersebut diambil Iris Bella lantaran ia merasa bahwa tempat Amarzoni saat ini belum memungkinkan jika untuk bertemu kedua anaknya. Pasalnya saat ini Amarzoni tengah berada di ruang tahanan. Tak hanya itu, Iris Bella juga mempertimbangkan hal lain yang akan menjadi pertanyaan kedua anaknya terkait kondisi sang suami. Kendati demikian, Iris Bella tetap berharap kedua anaknya bisa segera bertemu Amarzoni di tempat yang baik. Dikabarkan sebelumnya, Iris Bella sempat berniat untuk menjenguk Amarzoni bersama dengan kedua anaknya. Namun sayangnya rencana Iris Bella tersebut harus gagal dan belum berhasil mempertemukan buah hatinya dengan sang ayah. Menurut kuasa hukum Iris Bella, Abdullah Emile Umar mengungkapkan kliennya tak jadi menjenguk lantaran Amarzoni sudah lebih dulu dipindahkan ke Salemba. Emile mengungkapkan sebelum Amar dipindahkan, dirinya sempat menjadwalkan Iris Bella bersama anaknya untuk menjenguk di Polres Jakarta Barat.